Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Semoga Bapak dosen, keluarga, dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini. Saya Rania Isnatama dari kelas non-reguler semester 6 Matraman. Saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tarikh Tashri yang diampui oleh Bapak Ahmad Nur Soim. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode Islam di masa kontemporer, perkembangan hukum Islam di Indonesia dari masa ke masa. Sebelumnya yang kita tahu bahwa Islam disebarkan di Indonesia dalam waktu yang tidak singkat. Kemudian Islam tersebut berkembang dari masa ke masa, mulai dari masa penjajahan hingga saat ini di zaman milenial. Selanjutnya akan lebih detail pada video berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Hukum Islam periode kontemporer. Hukum Islam di Indonesia dari masa ke masa. Hukum Islam masa pra-kemerdekaan. Pertama ada di zaman Belanda. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Menurut kesimpulan seminar masuknya Islam di Indonesia di Medan tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau abad 7 atau 8 Miladiyah. Hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC awal abad Miladiyah. Sebelum hukum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya. Sangat majemuk sifatnya. Dapat diduga pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat kuat terhadap hukum adat rakyat. Kok bacanya kayak anak TikTok? Ibnu Battuta, pengembara asal Arab, Maroko, yang pada tahun 1345 Masehi singgah di Samudra Pasai dan sempat berjumpa dengan Sultan Al-Malik Az-Zohir, melaporkan bahwa Sultan sangat mahir dalam fikih mazhab Syafi'i. Menurut Hamka, dari sinilah fikih mazhab Syafi'i kemudian merata di seluruh wilayah Nusantara. Oke. Hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam. Samudra Pasai, Demak. Pada waktu VOC sebagai pedagang dan badan pemerintah, hukum Belanda mulai diperkenalkan kepada bangsa Indonesia. Badan peradilan dibentuk dengan maksud berlaku juga bagi bangsa Indonesia. Tetapi usaha VOC itu tidak berhasil. Akhirnya VOC membiarkan lembaga-lembaga yang hidup di dalam masyarakat berjalan sebagaimana keadaan sebelumnya. Dalam Statuta Jakarta tahun 1642, bahkan disebutkan bahwa dalam hukum kewarisan bagi bangsa Indonesia tetap diperlakukan hukum kewarisan Islam. Untuk melegakan perasaan umat Islam, pada tahun 1760 diterbitkan Kompendium Fraser yang menghimpun hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang diberlakukan di pengadilan-pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam. Terbit pula kitab Mugarir yang untuk Pengadilan Negeri Semarang yang memuat hukum-hukum Jawa, yang mencerminkan hukum Islam. Terbit pula kitab Pepakem Cirebon yang berisi kumpulan hukum-hukum Jawa yang tua-tua. Dibuat pula peraturan untuk daerah Bone dan Goa atas prakarsa B.J. Klotwich. Baru aja mau ngomong B.J. Habibie. Demikian keadaan hukum Islam pada masa VOC yang berlangsung pada abad lamanya.
mulai tahun 1602 hingga 1800. Wow, it's so long time. Setelah masa VOC berakhir dan pemerintahan kolonial Belanda benar-benar menguasai seluruh Nusantara, hukum Islam mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur kedudukan hukum Islam diperlemah. Pada masa Daendels 1808 sampai 1811, kedudukan hukum Islam belum mengalami pergeseran. Thomas Raffles 1811 sampai 1816 bahkan masih mengukuhkan hukum Islam sebagai hukum rakyat di Jawa. Tetapi setelah Inggris berdasarkan Konvensi London tahun 1814 menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan kepada Belanda, oleh pemerintah kolonial Belanda dikeluarkan peraturan perundang-undangan tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian dan perdagangan di wilayah jajahannya di Asia. Hukum Islam mulai mengalami pergeseran dalam tata hukum Hindia Belanda yang sangat merugikan eksistensi hukum Islam. Pada abad, muncul gerakan di kalangan banyak orang Belanda di negeri mereka, juga di Indonesia, Hindia Belanda. Dengan proses kristenisasi, mereka berasumsi jika banyak pribumi yang berpindah kepada agama Kristen, maka kedudukan pemerintah kolonial Belanda akan makin kuat. Sebab mereka akan loyal lahir batin kepada pemerintah kolonial Belanda. Padahal yang kita tahu juga banyak pahlawan dari agama Kristen loh. Berarti nggak ngaruh agamanya apapun itu, orang Indonesia tetap memperjuangkan kemerdekaan. Toleransi yang sesungguhnya, Masya Allah. Pembaharuan tata hukum Hindia Belanda pun dilakukan. Rakyat disadarkan agar menerima hukum Belanda yang lebih baik untuk menggantikan hukum asli mereka. Dibentuklah komisi yang diketahui Mr. Scholten van Oud Haarlem yang bertugas untuk menyesuaikan hukum Belanda dengan situasi Hindia Belanda. Komisi Scholten melihat rakyat yang beragama Islam sangat kuat kesadaran hukum mereka. Akhirnya dikirim nota kepada pemerintah Belanda agar kesadaran hukum pribumi terhadap hukum Islam tidak diganggu. Untuk keuntungan pemerintah Belanda sendiri, sebaiknya pribumi dibiarkan menggunakan hukum agama dan adat istiadat mereka sendiri-sendiri. Akhirnya dibentuklah pengadilan agama pada tahun 1882 di tempat terdapat pengadilan negeri atau dalam bahasa Belandanya disebut Landraad. Wewenang pengadilan agama mencakup hukum-hukum perkawinan dan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Dengan didirikannya pengadilan agama itu, hukum Islam memperoleh pengukuhan. Ludwig William Christian van den Berg 1857 sampai 1927, lama sekali. Dalam penelitiannya sampai kepada kesimpulan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka anut. Teori Van den Berg itu disebut teori receptio incomplexo. Christian Snoek Horgrange 1857 sampai 1936, penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Islam dan Bumi Putra,
menentang teori Vandenberg. Berdasarkan penelitiannya di Aceh dan Tanah Gayo, disimpulkannya bahwa umat Islam di dua daerah tersebut tidak menganut hukum Islam, tetapi menganut hukum adat masing-masing. Meskipun harus diakui bahwa hukum adat mereka telah menerima pengaruh beberapa bagian hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam mereka terapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat mereka. Jadi Aceh ini bakal nerapin hukum Islam kalau hukum Islam itu udah termasuk dari hukum adat mereka, atau disebutnya apa istilahnya? Akumulasi sih. Akulturasi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori resepsi, yang dianut oleh banyak ahli hukum Belanda seperti Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand ter Harpes. Yang di Indonesia pun banyak murid-muridnya yang mendukungnya. Teori ini kemudian dikukuhkan dalam Indische Staatsregeling IS Hindia Belanda tahun 1929 pasal 134 ayat 2. Terhadap teori resepsi ini telah timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam. Pemunculan hukum adat sebagai hukum yang dominan dianut bangsa Indonesia itu dipandang sebagai usaha pemerintah Belanda untuk mematikan semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dijiwai oleh hukum Islam. Modus emang Belanda. Teori resepsi tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap tata hukum Hindia Belanda. Terjadilah kemudian pengebirian wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura. Sudah kuduga. Perkara warisan ditarik dari wewenang pengadilan agama dan dialihkan menjadi wewenang pengadilan negeri. Pada tanggal 1 April 1937 diterbitkan Statsblad 1937 nomor 116 yang mencabut wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan perkara kewarisan. Kedudukan pengadilan agama makin diperlemah dengan ditaruhnya di bawah pengawasan pengadilan negeri. Keputusan pengadilan agama hanya dapat dieksekusi setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri yang diwujudkan dalam executor verklaring, yang artinya dalam bahasa Indonesia pernyataan dapat dilaksanakan. Umat Islam memberikan reaksi sangat besar terhadap S1937. Namun pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan perhatian juga. Perkara kewarisan berdasarkan hukum adat menjadi keputusan pengadilan negeri. Hukum kewarisan Islam dapat menjadi dasar keputusan jika memang telah terjadi bagian dari hukum adat yang berperkara. Jadi hukum Islam yang ngikutin hukum adat ya. Aduh, Belanda. Pengadilan agama hanya dapat memberikan fatwa waris menurut hukum Islam, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum. Mahkamah Syariah di luar Jawa, Madura, pada umumnya masih memiliki wewenang menyelesaikan perkara kewarisan dan wakaf di samping perkara nikah, talak, rujuk sebagaimana semula. Di dalam praktek sehari-hari dapat disaksikan pula bahwa kesadaran hukum Islam masalah-masalah selain perkawinan, kewarisan, dan wakaf terlihat secara nyata. Misalnya dalam muamalat, jual beli, utang piutang, gadai, dan sewa menyewa. Nah, kemudian ada beberapa kebijakan yang dilakukan
Jepang saat itu? Mari kita lihat. Oke. Nah, kemudian time skip nih. Setelah Jenderal Terporten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang untuk kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi berakhirnya di masa kolonial Belanda. Meskipun demikian, pemerintah pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah, licik dia. 1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Pulau Jawa. 2. Mendirikan Sumubu, kantor urusan agama Islam yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. 3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Walaupun seperti yang kita tahu, NU berdiri dari 1926. Nah, ceritanya si Jepang ini demi menarik simpati umat Islam, dia meresmikan organisasi NU. Setelah bertahun-tahun lamanya. 4. Menyetujui berdirinya Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi pada bulan Oktober 1943. 5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. 6. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan pengadilan agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Supomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian dimentahkan oleh Supomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka. Bagus. Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di tanah air. Posisinya tetap bergeser dan di bawah kolonial. Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi penempatan hukum Islam. Selanjutnya, hukum Islam masa kemerdekaan hingga sekarang. Berakhirnya kolonialisme di Indonesia sekaligus juga mengakhiri fase resepsi dan eliminasi terhadap pemberlakuan hukum Islam. Untuk memposisikan kembali hukum Islam seperti sebelum adanya teori resepti, maka Profesor Dr. Hazairin memunculkan teori resepsi exit dan Sayyidi Talib dengan teori resepsi a contrario, yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Aku setuju sih, soalnya kalau emang ada dalilnya tuh dalam fikih al-adah muhakamah, al-uruf muhakamah itu adat menjadi suatu kebiasaan atau hukum Islam, tapi di sisi lain hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai kelanjutan dari teori resepsi exit dan teori resepsi a contrario, Ijtianto melahirkan teori eksistensi. Teori ini menerangkan hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral. Kemarin waktu semester 5 pas semester 4 ya, aku lupa. Jadi aku kan dapet hukum Islam di Indonesia. Itu pelajarannya Pak Sabit Latif. Nah, di situ juga aku ngejelasin tentang kalau hukum Islam ya hukum nasional ya hukum Islam. Ketika hukum Islam memasuki suatu negara, maka konstitusinya ketika hukum Islam
memasuki suatu negara, maka hukum Islam tersebut akan menyesuaikan konstitusi negara tersebut. Nah, Pak Sabit juga bilang di dunia ini nggak ada negara Islam atau khilafah, karena semuanya Islam itu dinamis menyesuaikan negara yang dia masuki. Nah, lanjut, teori-teori yang ada telah memberikan landasan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Pemberlakuan hukum Islam, terutama di bidang hukum waris Islam dengan menerapkan penafsiran tekstual, ternyata secara empiris dirasakan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum waris Islam, perlu dilakukan penafsiran teks ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual. Interpretasi dengan kontekstual inilah yang disebut dengan RECOIN, Receptio Contextual Interpretation. Dengan demikian, kedudukan hukum Islam pada masa kemerdekaan mengalami kemajuan yang berarti. Of course, meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi bukan hal yang mudah untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia. Pelan tapi pasti, ya nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting pasti, daripada lama-lama tapi nggak daripada cepat-cepat tapi akhirnya menghilang dan tiada kepastian. Asoy, bocin. Terjadi pelan tapi pasti terjadi formatisasi terhadap hukum Islam sebagai konsekuensi dipilihnya Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, dan tentu saja Pancasila itu pendirinya adalah NU. Di masa kemerdekaan ini, hukum Islam mengalami 2 periode. Apa tuh? Pertama, periode persuasive search dan kedua, authoritative search. Periode persuasif adalah periode penerimaan hukum Islam sebagai persuasif, yaitu sumber yang terhadapnya orang harus yakin dan menerimanya. Semua hasil sidang BPUPKI adalah sumber persuasif bagi Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Piagam Jakarta juga merupakan persuasive search Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun dalam UUD 1945 tidak dimuat 7 kata Piagam Jakarta. Namun hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam berdasarkan pasal 29 ayat 1 dan 2. Periode kedua, authoritative search, dimulai ketika Piagam Jakarta ditempatkan dalam Dekrit Presiden RI tahun 1959. Persuasive search itu tadi hasil sidang BPUPKI adalah sumber persuasive search atau periode Islam yang pertama setelah kemerdekaan. Periode kedua, authoritative search, dimulai ketika Piagam Jakarta ditempatkan dalam Dekrit Presiden RI tahun 1959. Dalam konsiderans Dekrit Presiden disebutkan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta bertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Dengan demikian, dasar hukum Piagam Jakarta dan UUD 1945 ditetapkan dalam satu peraturan perundangan, yaitu Dekrit Presiden. Menurut hukum tata negara Indonesia, keduanya memiliki kedudukan hukum yang sama. Oke. Memasuki Orde Baru, pembangunan nasional dalam berbagai bidang terus diupayakan, termasuk dalam bidang hukum. Dalam rumusan garis-garis besar haluan negara yang merupakan haluan pembangunan nasional, menghendaki terciptanya hukum baru Indonesia. Hukum tersebut harus sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila dan UUD 1945.
serta mengabdi kepada kepentingan nasional. Hukum baru Indonesia harus memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama, termasuk hukum Islam, sebagai unsur utamanya. Inilah dasar yuridis bagi upaya formatisasi hukum Islam dalam hukum nasional. Formalisasi hukum Islam dilakukan dengan upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam aturan perundangan. Oke. Dalam peraturan perundang-undangan, kedudukan hukum Islam semakin jelas. Dari sinilah kemudian muncul legislasi hukum Islam yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Kemarin waktu mata kuliah Burina aku bahas ini sih. Dengan ketentuan ini berarti terjadi perubahan hukum dari yang rasial etnis masa kolonial kepada hukum yang berdasar keyakinan agama. Institusi peradilan Islam juga menempati posisi yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 ayat 1 ditetapkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jenis peradilan tersebut meliputi peradilan tingkat pertama dan tingkat pembanding. Dengan demikian, peradilan agama merupakan peradilan negara, yaitu peradilan resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan berlaku khusus untuk umat Islam. Keberadaan peradilan agama semakin jelas dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kekuasaan peradilan agama. Kompetensi peradilan agama memiliki dua ukuran, yaitu asas personalitas dan bidang hukum perkara tertentu. Dalam bab 2 pasal 49-53 kewenangan peradilan agama meliputi bidang-bidang hukum perdata antara lain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Dari bidang-bidang tersebut dapat dikatakan bahwa jurisdiksi peradilan agama adalah bidang hukum keluarga ahwal sahsiah. Berdasarkan kompetensinya, maka diperlukan hukum material sebagai pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam menjalankan tugasnya. Dalam menangani perkara, hakim peradilan agama menggunakan kitab fikih klasik sebagai dasar putusannya. Kitab fikih yang digunakan antara satu peradilan agama dengan peradilan agama yang lain tidak sama. Hal ini mengakibatkan adanya putusan yang berbeda dalam masalah yang sama. Berdasarkan pertimbangan di atas, dikeluarkanlah keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret tahun 1985 nomor 7 /KMA / 1985 dan nomor 25 /1985 tentang penunjukan pelaksanaan pengembangan hukum Islam. Proyek ini dikenal dengan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Nah, kemarin sama semester 5 sama Pak Anam itu bahas kompilasi hukum Islam di Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan melalui 4 jalur, yaitu jalur fikih, wawancara, jurisprudensi, dan studi komparatif ke negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji kitab-kitab fikih yang digunakan sebagai dasar putusan hakim dan menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju hukum nasional. Format KHI terbagi ke dalam 3 buku.
Buku 1 berisi tentang hukum perkawinan, buku 2 tentang hukum kewarisan, dan buku 3 tentang hukum perwakafan. Pemberlakuan hukum Islam semakin menguat dan melebar ke berbagai bidang. Dalam hal obat dan makanan, diwajibkan memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Produk Obat dan Makanan LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Pas banget kemarin juga bahas ini sama Pak Sabit. Hukum Islam di Indonesia itu terkait label halal terhadap produk-produk yang akan disebarluaskan di Indonesia. Berdasarkan deskripsi di atas, formatisasi hukum Islam dalam hukum nasional dapat berupa hukum umum yang berlaku nasional atau menjadi hukum khusus yang berlaku bagi umat Islam saja. Hukum Islam yang berlaku nasional tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 8 Tahun 1977 tentang perwakafan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, di mana di dalamnya diakui keberadaan bank Islam atau sekarang kita sebut bank syariah ya. Formatisasi yang berupa hukum khusus terlihat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian hukum Islam pada masa reformasi. Pada awal reformasi, kebijakan arah dan tujuan bangsa Indonesia diatur dalam GBHN tahun 1999. Dengan berlakunya GBHN tahun 1999, hukum Islam mempunyai kedudukan lebih besar dan tegas lagi untuk berperan sebagai bahan baku hukum nasional. That's right. Perkembangan hukum nasional pasca reformasi mencakup 3 elemen sumber hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang, yaitu hukum adat, barat, dan Islam. Ketiganya berkompetisi bebas dan demokratis, bukan pemaksaan. Secara garis besar, pemberlakuan hukum Islam di berbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu penegakan sepenuhnya dan penegakan sebagian. Penegakan hukum Islam sepenuhnya dapat dilihat di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam. Penegakan model ini bersifat menyeluruh karena bukan hanya menetapkan materi hukumnya, tetapi juga menstruktur lembaga penegak hukumnya. Tapi sebenarnya Aceh itu enggak sepenuhnya hukum Islam tau. Kalau hukum Islam yang dia maksud itu fikih jinayah, kayak takzir, rajam, potong tangan gitu-gitu kan. Tapi enggak loh, kenyataannya enggak 100% fikih jinayah. Daerah lain yang sedang mempersiapkan adalah Sulawesi Selatan, Makassar, yang sudah membentuk Komite Penegak Syariat Islam KPSI dan Kabupaten Garut yang membentuk Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syariat Islam LP3SYI. Provinsi Nagroe Aceh Darussalam merupakan daerah terdepan dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Provinsi Nagroe Aceh Darussalam. Oke, dia daerah otonomi. Keistimewaan tersebut meliputi 4 hal, diantaranya adalah A. Penerapan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan beragama. B. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum. C. Pemasukan unsur adat dalam sistem pemerintah desa. Dan D. Pengakuan peran ulama dalam penerapan kebijakan daerah.
Fenomena pelaksanaan hukum Islam juga merambah daerah-daerah lain di Indonesia, meskipun polanya berbeda dengan Aceh. Polanya berbeda dengan Aceh. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, maka muncullah perda-perda bernuansa syariat Islam di wilayah tingkat 1 maupun tingkat 2. Seperti Padang Pariaman, Perda, Kota Padang Pariaman Perda nomor 2 garing 2004 perihal pemberantasan dan penjagaan maksiat. Kemudian ada juga Kabupaten Bulukumba Perda nomor 5 garing 2003 perihal pakaian busana muslimah bagi pegawai instansi, toko, dan pelajar, masih banyak lagi. Jika diperhatikan seluruh perda-perda yang ada, terlihat bahwa materi perda syariat Islam tidak bersifat menyeluruh, tetapi hanya menyangkut masalah-masalah luar. Jika dikelompokkan berdasarkan aturan yang tercantum dalam perda-perda syariat, maka isinya mencakup masalah kesusilaan, pengelolaan zakat, infak, dan sodakoh, penggunaan busana muslimah, pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras, pelarangan pelacuran, dan sebagainya. Jadi hukum syariat Islam yang dimaksud itu bukan fikih jinayah mutlak loh, tapi cuma di permukaan aja atau di luarnya aja. Penerapan perda-perda pun terkesan jalan di tempat oleh karena kurangnya perhatian dan kemauan masyarakat Islam untuk mengamalkannya, ditambah dengan tidak adanya saksi hukum bagi yang melanggarnya. Oke, jadi kesimpulannya, pada saat masa di Belanda itu hukum Islam bergeser, kemudian di Jepang juga masih sama seperti Belanda, tapi setidaknya lebih baik. Kemudian pada masa reformasi banyak yang menuntut untuk ditegakkan syariat Islam. Kemudian pada akhirnya Aceh juga tidak sepenuhnya menerapkan hukum Islam, karena yang pernah dosen bilang, Pak Sabit bilang tuh, kalau ketika Islam masuk ke suatu negara, maka dia akan menyesuaikan konstitusi negara tersebut, karena Islam bersifat dinamis, sesuai juga dengan paradigma NU kan, 3 haroka NU, sorry. Akhirnya sampai saat ini hukum Islam menjadi bahan baku dari hukum nasional, salah satunya adanya bank syariah, adanya label halal untuk produk-produk. Kalau kita tilik juga secara sosial, perusahaan-perusahaan atau sekolah-sekolah itu selalu mengadakan istirahat di waktu zuhur, karena memang selain kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan juga, ternyata di waktu zuhur itu supaya umat Islam ini melaksanakan sholat zuhur, kemudian makan siang baru dilanjut kerja. Nah, jadi itu salah satu hukum Islam yang nyata telah terjadi di Indonesia, bukan hukum Islam yang saklek-saklek gitu ya, yang apa? Yang takbir bawa-bawa bendera hitam, bawa-bawa bendera khilafah. Jadi bukan seperti itu. Jadi intinya Indonesia sudah sangat damai dengan keadaannya sekarang, dan hukum Islam sudah sangat baik diterapkan di Indonesia sesuai dengan zaman dan sifatnya yang dinamis. Semoga kita semua terhindar dari sifat keras atau lebay dalam beragama, dan semoga kita selalu mencintai Pancasila. Amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.